Wong masalah aku wakil rakyat Mbak ngapura ya aku kudu kan ngomong apa anane ora entuk apa ngapusi. Ini kebetulan wonten acara sosialisasi masalah kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Kula ningali niku data untuk wilayah Mertoyudan itu pajak kendaraan bermotor paling inggil. Memang wonten Bapenda Badan Pendapatan Daerah ingkang ngurusi pajak kendaraan bermotor. Dados pajakipun wonten provinsi menawi setunggal pajak kendaraan bermotor ingkang kaping kalih pajak balik nama kendaraan bermotor, lajeng wonten pajak bahan bakar, lajeng wonten pajak air permukaan, gitu Mbak. Nggih, tambah setunggal pajak tembakau nggih, cukai. Hah? Rokok cukai toh? Nggih, cukai tembados mulai Januari 2024 memang kula wingi sekrapat membahas raperda masalah pajak kendaraan bermotor. Wonten undang-undang diatur paling lambat tanggal 5 Januari perda harus sudah mulai berlaku. Nah, niku kula sampaiaken niki mangke nek wonten calon anggota legislatif sing njing-njing dados DPR niku remen amargi pendapatane kabupaten kota tambah kathah. Dados ingkang wingi niku pajak kendaraan bermotor niku bagi hasilipun 30% niku kabupaten kota, 70% niku provinsi. Gitu. Tahun 2024 niku diwalik 30% langkung sekedhik niku provinsi, 60% langkung kathah niku kabupaten kota. Dados mangke pendapatan wonten provinsi kinten-kinten mandap sekitar 2. Jadi masalah kan dihitung nunggak tapi kendaraannya wis ra ono. Nek ora malah sing bodong wis tekan Sumatera nang alas kono. Iki kan mumet ngoten lho sangat panjenengan nggih pangapunten. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Dr. Sugiono selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kepada beliau kita ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya adalah sosialisasi tentang kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk Unit Gabungan Jawa Tengah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Suwarso. Waktu dan tempat semoga Pak Dr. Suwarso persilahkan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Ini membuktikan bahwa sesungguhnya apresiasi dan partisipasi masyarakat terhadap kepatuhan pembayaran pajak bermotor ini semakin tahun semakin meningkat, terutama di Mertoyudan. Meskipun memang ada beberapa kasus yang memang ada namanya, ada pemiliknya yang masih terdaftar di Samsat, tapi setiap tahun tidak ada yang ngurusi. Nah, pertanyaannya apakah kendaraan ini sudah almarhum, tinggal namanya, atau sesungguhnya masih dikendarai oleh anggota masyarakat di Mertoyudan, tapi warga masyarakat tidak sadar dan tidak ingat kalau yang dikendarai itu punya satu kewajiban pembayaran pajak. Nah, meskipun ini kasusnya sangat kecil, tapi yang jelas dari keseluruhan kasus-kasus itu tentu harus ditekan terus agar tidak kepatuhan membayar pajak itu semakin tahun semakin bisa dikurangi. Kemudian yang kedua saya pengen tanya, Bapak Ibu semuanya tolong angkat tangan yang mempunyai kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4. Coba angkat tangan yang mempunyai kendaraan roda 2 maupun roda 4. Duwe motor atau di mobil, coba ngacung yang merasa punya dari yang hadir. Semua, Pak. Aku ora duwe kok. Artinya sudah 99% punya kendaraan bermotor. Artinya Bapak Ibu semuanya menjadi
objek pembayar pajak. Dan saya yakin Bapak Ibu semuanya setiap tahun mesti membayar pajak, nggih mboten? Nggih. Kecuali sing lali. Mas Mamat. Tapi saya yakin dan optimis Bapak Ibu semuanya termasuk warga anggota masyarakat yang patuh. Yang patuh. Bahkan tidak pernah kemudian urusan pajak motor itu Pak Kadus, Pak RT rasa dadak marani nang omah nageh. Bapak Ibu semuanya sudah dengan inisiatif kesadaran sendiri tindak ke Samsat, nggih mboten? Nggih. Beda karo bayar PBB. Pak Kadus, Pak RT dadak dodok dari pintu ke pintu liru do bayar PBB. Tapi pajak kendaraan bermotor ini mesti lain. Bapak Ibu semuanya mesti nang catetan kuwi wis ditanggali, oh iki mangsane ulang tahun. Kuwi do apal. Paling-paling ya nek sing duwe loro apa telu dilalu ulang tahunnya meh bareng. Sasi ping 3. Biasane rada ngeluh-ngeluh sithik, wah iki mah drindil, teh kondangan, pajekin teh ulang tahun. Tapi alhamdulillah ini merupakan satu bentuk perilaku yang sangat positif terhadap kesadaran pembayaran pajak. Kemudian yang ketiga, pemerintah dalam hal ini Provinsi Jawa Tengah tentu dari waktu ke waktu, tahun ke tahun melakukan reformasi birokrasi, melakukan reformasi terhadap pelayan publik. Maka Bapak Ibu semuanya dari tahun ke tahun ketika zaman biyen karo saiki nek nang Samsat mesti suasanane beda. Beda mboten? Nggih. Nek biyen arep bayar pajak wis nang kono ki bingung, dadak diubeng-ubengke. Sehingga kudu ketemu wong dan tiap ketemu wong kudu bayar 20.000 50.000. Tapi kalau sekarang mboten. Le nunggu ora suwe, prosesnya gampang. Nggih mboten? Nggih. Ini adalah merupakan bentuk reformasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah. Nah, paling-paling sing rada bingung ki nek kendaraane kudu atas namane dhewe. Nah, niku. Sing duwe dijilih KTP-ne ora oleh. Utawa omahe adoh, utawa wonge wis Mati. Biasanya juga do umah umi ting tersep kadang nanggon warung mie ayam atau fotokopi ngarep Samsat kae golek solusi. Meskipun akhirnya juga tetap bayar pajak. Artinya pemerintah negara tidak dirugikan. Maka beberapa bulan kemarin ini Provinsi Jawa Tengah melakukan kebijakan bebas biaya mutasi, bebas biaya balik nama. Siapa yang kemarin memanfaatkan kebijakan bebas mutasi dan bebas biaya balik nama? Ada? Ada. Termasuk Pak Kiai Fauzan kemarin memanfaatkan itu. Karena saya tahu itu juga dikasih tahu Pak Kiai Fauzan. Saya ini mutasi bebas. Sehingga ketika perpanjang itu yang kebetulan bukan atas nama sendiri, kemudian banyak yang kemudian dibalik nama karena tidak ada beban biaya. Nah, kebijakan ini adalah merupakan satu terobosan dalam rangka upaya membangun kesadaran partisipasi warga dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Tentu itu nanti akan terus dilakukan. Bahkan sekarang diwacanakan dan masih merupakan wacana untuk penghapusan biaya pajak progresif. Pajak progresif itu orang yang punya kendaraan mobil itu dibatasi maksimal 2. Kalau sudah lebih 2 maka kena pajak progresif. Saat ini sedang diwacanakan untuk penghapusan pajak progresif. Karena mungkin dalam berbagai analisisnya dan kajiannya kebijakan pajak progresif itu tidak menguntungkan negara karena masyarakat lebih pandai. Nah, di atas nama ke dewi itu kena progresif, ya di atas nama ke wong liya, sedulure, kakangne, adine dan sebagainya, banyak cara. Nah, dan itu justru menyulitkan pemerintah ketika dalam berbagai kasus ternyata ketika pemiliknya itu bukan yang memiliki sesungguhnya.
Nah, maka pajak progresif itu nanti akan dihilangkan. Sekarang masih dalam kajian untuk kemudian dipastikan untuk dihilangkan. Nah, kita berharap semoga ke depan ini pajak progresif betul-betul dihilangkan sehingga kesadaran membayar pajak dari warga semakin meningkat. Kemudian berikutnya adalah kebijakan yang tadi disampaikan oleh Mas Budi bahwa bagi hasil persentase hasil dari pajak kendaraan bermotor yang sebelumnya 30% untuk kabupaten kota, kemudian 70% untuk provinsi, rencana akan kemudian diubah formasinya. Nanti akan mayoritas lebih banyak ini masuk ke kabupaten atau kota. Kalau itu kemudian diterapkan mulai tahun depan, tentu nanti yang sangat diuntungkan adalah Kabupaten Magelang. Sehingga pendapatan asli daerah Kabupaten Magelang dari sektor pajak kendaraan bermotor tentu akan meningkat cukup signifikan. Ketika pendapatan asli daerah ini meningkat dengan signifikan, maka secara otomatis akan meningkatkan volume anggaran dalam pembangunan. Ini otomatis. Karena pembangunan tentu harus didanai oleh anggaran APBD. APBD yang menopang adalah pendapatan, baik itu pendapatan asli daerah atau pendapatan yang bersifat dana perimbangan dari pemerintah pusat. Nah, kita harapkan nanti tentu karena pembayar itu adalah warga Kabupaten Magelang yang jumlah penduduknya lebih dari 1,3 juta, maka tentu nanti kontribusinya dari sektor pajak itu nanti akan banyak dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Magelang. Kira-kira seperti itu arahnya. Nah, tentu pada kesempatan pagi hari ini mumpung kita ketemu dengan Mas Budi, tentu Pak Budi juga membutuhkan masukan dan informasi dari Bapak Ibu semuanya terkait dengan persoalan pajak kendaraan bermotor. Maka kami nanti minta Bapak Ibu semuanya untuk menyampaikan unek-uneknya, aspirasinya, ide dan gagasannya. Kira-kira piye sing kira-kira nak urusan bayar kendaraan bermotor itu luwih gampang, luwih cepet, tidak ada kendala dan tidak ada kesulitan-kesulitan. Nah, tentu itu nanti akan kita catat sebagai bahan masukan yang nanti tentu akan menjadikan bahan rapat koordinasi di Komisi C DPRD Provinsi dengan sektor yang mengurusi atau dinas atau badan yang mengurusi tentang kendaraan bermotor. Tentu Bapak Ibu semuanya pernah ke Samsat nggih? Pernah nggih? Kan mesti bayangke kira-kira iki kudune ben luwih cepet dan sebagainya. Kalau sekarang sih, kalau pengalaman dari saya sendiri, ini sudah cukup lumayan. Angger nggawa KTP, nggawa STNK, bahkan kalau yang pengen ora sandadak mudhun saka kendaraan juga ada layanannya. Namanya apa? Bisa online. Datang ke Samsat, ora sandadak parkir langsung isih metingkring nang kendaraan jenenge apa? Titip calo. Nah, drive thru. Cuma di Kabupaten Magelang kemarin saya itu di Samsat Kota Mungkit itu masih menemukan banyak. Dia mau masuk ke drive thru, tapi kendaraannya diparkir, kemudian antri di depan layanan. Sebetulnya nggak perlu kemudian parkir, nggak perlu kemudian turun dari kendaraan, itu sudah bisa dilayani sehingga akan lebih cepat. Nah, tapi karena mungkin wong Magelang itu santun-santun, dianggap ora sopan ngurusi arep bayar kok saya metingkring nang kendaraan kan itu. Nah, Samsat di mana-mana ada layan cepat seperti itu. Itu salah satu reformasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Untuk itu kami berikan monggo yang mau memberikan unek-unek mudoroso atau masukan-masukan perihal tentang urusan pembayaran kendaraan bermotor. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mahi dari Bandar Liangan, Toyudan. Mau tanya pengalaman saya ya beberapa kali membayar pajak. Yang saya
pengalaman yang saya alami, kebanyakan kendaraan bukan atas nama saya. Ya, yang saya tanyakan, kenapa syarat KTP itu harus diutamakan? Bermotor itu harus menunjukkan KTP. Kalau tidak menunjukkan KTP, maka pengguna tidak bisa membayar langsung. Meskipun tetap pajaknya harus dibayar, tapi harus piye carane lah kira-kira gitu. Nah, dalam hal kendaraan bermotor itu ada dua kewenangan atau institusi yang mengurusnya. Yang pertama adalah pemerintah provinsi Jawa Tengah, yang kedua adalah dari Polri. Salah satu syarat KTP itu sebetulnya adalah itu kewenangannya dari Polri. Sehingga memang harus ada kesamaan pandangan antara pemerintah provinsi dengan pihak Polri. Polri ini urusannya dengan institusi tingkat nasional atau pusat. Nah, kepentingan Polri tentu kenapa harus ada KTP, karena memang agar kendaraan itu jelas identitasnya, sehingga ketika ada satu kasus laka lantas dan sebagainya, sehingga identitasnya itu hanya bisa berupa plat nomor, maka pihak Polri tidak ada kesulitan ketika harus mencari identitas di mana orang itu dan siapa pemilik kendaraan itu. Itu kepentingannya Polri. Yang kedua, ketika misalnya contoh ada kasus kriminal misalnya, ono maling misalnya, atau jambret, wonge melayu, pelakunya melayu, kendaraan bermotornya tertinggal. Nah, tentu Polri harus melacak siapa sih pelakunya. Ketika kendaraan bermotor itu kita berdisiplin bahwa kendaraan itu milik penggunanya, maka tentu Polri akan lebih mudah untuk melacaknya. Tapi berbeda ketika kendaraan itu miliknya orang lain yang dipergunakan untuk melakukan tindak kriminal. Nah, ini kepentingan Polri. Ada satu kepentingan yang lebih luas, tidak hanya sekedar kepentingan urusan pajak. Karena ini wilayah kewenangannya Polri. Maka tentu ini nanti akan dicatat oleh Mas Budi sebagai bahan kajian. Karena kalau memang kita lihat dari sudut pandang kepentingan pembayaran pajak, wong boh itu milik atas nama sendiri atau atas nama orang lain, masyarakat itu tetap membayar pajak. Cuma bedanya ketika atas nama sendiri cukup menunjukkan KTP langsung selesai urusannya, tapi ketika milik orang lain kalau tidak bisa pinjam KTP tetap bayar pajak, tapi harus dengan lewat cara yang lain. Nah, dan cara yang lain itu tentu tidak dibenarkan oleh ketentuan. Nah, ketentuan. Maka saya kira ini menjadi masukan yang penting menurut saya, yang harus dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, baik kepolisian maupun juga pemerintah provinsi, agar kasus-kasus yang seperti ini, meskipun pemerintah provinsi ini telah melakukan upaya-upaya dalam memudahkan agar orang itu bisa melakukan balik nama tanpa menambah biaya beban balik nama. Maka kemarin beberapa bulan yang lalu, tahun kemarin itu ada kebijakan bebas biaya balik nama. Itu dalam rangka apa? Agar momen itu dimanfaatkan untuk kendaraan itu harus atas nama sendiri. Tentu ini harus, langkah ini paling tidak langkah yang positif. Ke depan harus kita dorong terus agar biaya balik nama itu di 0 rupiah kan, sehingga tingkat kesadaran untuk orang
balik nama itu tidak takut akan penambahan biaya beban. Ya. Karena apa? Karena memang ketika pas tanggungan wis mangsane nyadran kondangan, maka penting upaya-upaya keringanan solusi ini menjadi langkah yang tepat dan harus kita dorong terus. Tapi yang jelas terkait dengan kepentingan kenapa harus KTP dan kenapa harus kemudian kendaraan itu atas nama sendiri bukan atas nama orang lain, dari perspektif Polri saya kira punya satu jangkauan yang lebih luas daripada kepentingannya sekedar kepentingan untuk membayar pajak gitu gitu. Dari penanya pertama dari mana? Yang kedua, nah ini teman-teman yang dari pendapatan bisa dibantu untuk menjawab ya. Kendaraan itu di kota lain di luar provinsi Jawa Tengah bisa nggak bayar pajak dari Kabupaten Magelang tapi atas namanya itu ada di luar pulau, di Sumatera, wegah ngurusi mutasi kan ada, mungkin bisa dibantu, Mbak. Nggih, dados nek napa itu atas namanya masih atas nama pemilik yang asli. Ya. Meskipun dia sudah di Sumatera, tapi KTP-nya masih Magelang. Balik Mas, kendaraannya di Magelang, KTP-nya wong Lampung. Oh, kendaraan di luar Jawa. Ya. Kendaraannya di luar Jawa. Bolak-balik itu. Tapi namanya masih wong Magelang. Ya sih bayar wong Magelang nggak apa-apa, bayar sekolah Lampung sudah bisa pakai sistem sakpole. Jadi masalahnya gini, tadi sudah dijelaskan Pak Warso toh. Jadi untuk itu kan ada kepolisian, ada jasa raja, ada dinas pendapatan daerah, Bapenda, badan gitu. Jadi itu kan ada beberapa tiga. Jadi itu bisa selama masih atas nama. Jadi kan Sumatera rapopo, tapi KTP ini saya wong Magelang. Lu bayar ke Sumatera iso nganggo sistem New Sakpole. Didasarkan atas kendaraan itu terdaftar di mana saja, sehingga kemarin kota itu ada kelebihan 45 miliar. Jadi pajak kendaraan ini sing kudune mlebu kabupaten mlebu nang kota. Karena do seneng bayar nang niku lho. Bekas sampah niku lho, niku masalahnya cepet, Mbak. Ya, ngono. Itu jango. Terus memang kota juga aktif. Pemerintah kota tak jalui mobil langsung naik loro, mobil keliling, ngono lho. Ini tak sampaikan jenengan. Jadi saya memang kemarin, tapi ini sekarang sudah lebih enak lagi. Baik, ora mikir arep bayar nang kota, bayar nanti Kabupaten Magelang ora mikir, yang penting jenengan bayar nang Sumatera, tetap bagi hasilnya masuk ke Kabupaten Magelang. Kalau sekarang seperti ini, bukan tempat pembayaran, tapi terdaftarnya. Nek wingi niku tempat pembayaran, ini sudah diribut le tempat pendaftaran. Kota ada kelebihan 45 miliar lebih. Nggih, ngoten nggih, napa malih mau, Mbak? Oh, nggih niki saya bayar ana wonten umroh 2 kali undian. 10 umroh napa pinten, Mbak? 10 paket umroh diundi 2 kali apa 10? Oh, 55. Wah, yo kalah karo hadiah isuk berak jalanan kota. Tambahi, Mbak, usul. Nggih, niku nggih, Bu nggih. Bapak-bapak sedaya niku mangke monggo lah. Sing dereng bayar pajak mawon. Ngoten nggih, Mbak nggih. Napa monggo, Mbak, jenengan asing saran napa? Nggih. Jadi, melengkapi tadi yang sudah disampaikan Pak Budiono terkait pembayaran pajak, bagaimana sih kalau kendaraannya itu tidak berada di sini, kan seperti itu ya Ibu. Intinya kalau pembayaran tahunan Ibu, untuk fisik kendaraan itu tidak perlu hadir. Kalau tahunan hanya cukup 2 mawon syaratnya, KTP asli, kalian STNK asli. Lah permasalahannya kalau nggak tahunan pripun, Mbak? Ya, kalau nggak tahunan kan memang harus menghadirkan kendaraan untuk dipun cek fisik, gitu. Lah tapi ini ada kemudahan yang diberikan pihak kepolisian, bahwasanya
Kalau misalnya kendaraan tidak ada di tempat, itu bisa melakukan cek fisik bantu namanya. Jadi di sana nanti dicek fisik bantu, kemudian berkas-berkasnya itu yang sudah diverifikasi cek fisiknya nanti yang diaspal ke Samsat asal seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian tadi ada informasi juga untuk jadi Bapenda ini kan akan memberi, tadi yang disampaikan kan ada sanksi-sanksi gitu, dalam artian tadi yang kalau tidak melakukan pengesahan bisa dihapus rekidennya. Jadi kalau bodong pertama sudah tidak laku dijual, kemudian yang kedua juga kalau beroperasi di jalan raya itu tidak sah, jadi bisa dilakukan penangkapan sama pihak kepolisian. Nah itu kita juga selain ada sanksi-sanksi, ada reward Bapak Ibu, yang tadi sudah disampaikan Pak Budiono bahwa untuk tahun ini rewardnya itu 10 paket wisata religi. Nah nanti kalau misalnya Bapak Ibu beruntung nanti bisa dapatkan paket umroh untuk yang beragama Muslim. Untuk yang non Muslim paket-paket wisata religi lainnya. Nah itu diundi 2 kali di bulan Juli itu, periode pertama itu diundi bulan Juli itu untuk masyarakat yang tertib pajak bulan Desember sampai Juli. Nanti kalau yang setelah Juli ada yang periode 2. Nah seperti itu untuk itu kalau Bapak Ibu bayar pajaknya hari ini itu sudah secara sistem sudah tercatat Ibu. Nah nomor undiannya karena ini by system nanti bisa dipirsani di aplikasi Nyusakpoli. Seperti kayak dulu tapi hadiahnya itu kendaraan, ada mobil, ada sepeda motor. Kalau untuk tahun ini program Bapenda itu hadiahnya adalah paket umroh IJ. Itu informasi yang pertama, izin setunggal mulai Bapak. Kemudian ada informasi yang kedua bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan, kalau tadi disampaikan kan saat ini Bapak Ibu kalau badai membayarkan ke Samsat atau ke pembayaran pajak mobil keliling. Nah ini Kebon Tebu ya, ada Kebon Tebu itu namanya Samkel ya Ibu. Nah ini kami sampai bulan ini kita sudah bermitra dengan 2 BUMDes. 2 BUMDes yang pertama di Sari Maju Gemilang itu di Gerabak, sama Pancuran Mas Jaya itu di Secan. Nah selanjutnya kita akan bermitra-mitra juga dengan BUMDes-BUMDes yang sudah berbadan hukum yang mau melakukan kerjasama dengan kami. Nah harapannya nanti Bapak Ibu membayar pajak tuh cukup datang ke BUMDes mawon. Mboten usah tebih-tebih rawuh teng Samsat ngantri nggih. Terus masih bayar parkir. Nah menawi saged teng BUMDes kan sekeco. Langkung caket nggih Bu. Nggih. Mungkin itu saja dari kami Bapak, matur suwun waktunya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih bantuan penjelasannya. 10 paket umroh mulai Juli sampai dengan November 2023. Kita tetap pengen umroh mboten iki? Ya, mungkin dari 10 paket umroh dari Bapenda Provinsi Jawa Tengah niku mangke bejane sing dinten iki hadir. Allahumma Amin. Jadi nek pawane Mbak Nunung oleh undian ngabari lho nggih. Lho sapa ngerti nangke ngerti-ngerti dipanggil oleh Mbak E dari Bapenda. Niki agam asbak iki. Mboten napa-napa. Paket umroh Juli 2023 sampai dengan Desember. Oh November 2023. Dari tahap pertama nanti bulan Juli 2023. Tahap kedua kemudian bulan Desember.
perhitungannya adalah Desember sampai November, Desember tahun kemarin sampai nanti November. Perhitungan pembayaran pajak nek pamane sakniki ibu-ibu niku mangke sadurunge Juli niku bayar pajak tertib ora telat. Nah, pikantuk poin melu undian. Termasuk bapak-bapak. Maka siap-siap sing motore meh ulang tahun ampun ngantos telat mangke le bayar pajak diniati bismillah. Bayar pajak lillahi ta'ala. Ini sapa ngerti ku bejane jenengan ciri jenengan umroh gratis kan. Saniki nek umroh ya 35 juta ya kira 5 juta 35 oleh NMAX 35 Pak 35-an. Nggih matur nuwun. Cekap nggih. Nggih saking kula Mbak Bilih wonten kirang langkung nyuwun agunge pangapunten. Kita akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambut gawe. Rapat waktu nyambut gawe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng tidak Mas Catur. Mas Kamera. Oke, teman-teman sekalian, berakhir sudah kegiatan sosialisasi kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor guna pembangunan di Jawa Tengah. Semoga apa yang telah disampaikan oleh ketiga narasumber tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua. Minimal kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang kurang dari kami dalam menyajikan konten ini, kami mengucapkan beribu-ribu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga konten ini bermanfaat. Sebelum saya akhiri, tetap ikuti kami di Jajah Desa Milangkori. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.